Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arkan Saki, saya mahasiswa kelas 2C KPI dan kali ini saya ingin memberikan pesan dan kesan serta experience saya saat mengikuti challenge 10 hari dari Pak Farudin. Jadi sebenarnya teman-teman, di challenge yang dikasih Pak Farudin ini selama 10 hari berturut-turut itu sebenarnya ada 4, yaitu membaca dan menulis ulasan buku, menulis kalimat afirmasi, membaca Al-Quran, sama sholat tahajud. Tapi yang ingin saya bahas dari segi prosesnya, proses melakukannya, saya ingin membahas yang sholat tahajud saja. Karena yang sholat tahajud itu yang paling susah menurut saya. Kalau sisanya sih alhamdulillah saya bisa ya. Jadi sebenarnya teman-teman, di challenge yang dikasih Pak Farudin ini selama 10 hari berturut-turut itu sebenarnya ada 4, yaitu membaca dan menulis ulasan buku, menulis kalimat afirmasi, membaca Al-Quran, sama sholat tahajud. Tapi yang ingin saya bahas dari segi prosesnya, proses melakukannya, saya ingin membahas yang sholat tahajud saja. Karena yang sholat tahajud itu yang paling susah menurut saya. Kalau sisanya sih alhamdulillah saya bisa ya. Nah, jadi bagaimana sih proses saya ngelakuin challenge sholat tahajud selama 10 hari berturut-turut ini? Kalau untuk bagi saya, ini challenge susah banget teman-teman. Karena saya ini tipe orang yang nggak bisa bangun pagi secara konsisten. Jadi waktu hari pertama saya berhasil bangun pagi, yaitu jam setengah 4. Tapi keesokannya saya tidak bisa bangun jam 3. Saya bisa bangunnya tuh keesokan harinya tuh jam 6. Besoknya juga gitu. Awalnya saya kan pengen ngulang lagi kan dari hari pertama, tapi ternyata gagal lagi tuh. Dan seterusnya sampai hari keempat saya belum ngulang lagi dari hari pertama. Hari kelimanya alhamdulillahnya saya bangun lagi jam setengah 4 pagi teman-teman. Akhirnya saya ngelakuin lagi sholat tahajudnya dari day pertama. Dan alhamdulillahnya Allah mengizinkan saya untuk menyelesaikan challenge-nya selama 10 hari. Setelah itu saya bangun pagi konsisten jam 4 kurang. Masih di bawah deadline lah. Nah, kendala lain saat melakukan challenge ini adalah karena challenge ini tuh terlalu berat untuk dilakukan secara bersamaan menurut saya. Awalnya saya melakukan ini tuh bener-bener kewalahan karena paginya harus sholat tahajud, terus paginya masih harus nulis kalimat afirmasi, malamnya juga, terus siangnya juga harus nulis ulasan buku sama baca buku, terus malamnya juga harus baca Quran. Jadi awal hari pertama, kedua, ketiga itu susah banget lah pokoknya ngebagi waktu untuk masing-masing challenge tersebut. Tapi alhamdulillahnya makin hari terakhir atau hari ke-8, 9, 10 itu kita sudah semakin terbiasa dan tidak terasa lagi capeknya. Nah, dampak apa sih yang bisa saya ambil dari setelah melakukan challenge 10 hari ini? Untuk bagi saya pribadi, dampak yang bisa saya ambil tuh lumayan banyak ya teman-teman. Dari yang awalnya saya tidak bisa bangun pagi secara konsisten, jadi sekarang udah terbiasa bangun pagi. Terus awalnya nggak sempat baca Quran, sekarang jadi lumayan lebih sering baca Qurannya. Saya yang awalnya malas baca, jadi banyak baca dan banyak pengetahuan yang bisa saya ambil dari buku-buku yang sudah saya baca. Sama saya yang paling kerasa itu saya jadi belajar konsisten sama belajar konsisten menulis. Yang awalnya saya tuh menulis tuh bener-bener cuman waktu kuliah sama ya kuliah doang sih. Jadi habis itu gak ada lagi saya nulis. Jadi saya lebih terlatih untuk menulis. Itu dampak positif yang bisa saya dapatkan dari setelah melakukan challenge-challenge selama 10 hari ini. Nah, tips dari saya yang bisa saya berikan untuk teman-teman nih yang mau ngelakuin challenge 10 hari sama berturut-turut ini, di antara lain menurut saya yang paling penting itu adalah coba aja dulu teman-teman. Walaupun kedengeran itu emang berat, kayak sholat tahajud sama 10 hari berturut-turut. Terus ada 3 challenge lagi secara periode waktu yang bersamaan. Emang kedengerannya itu berat banget, tapi kalau misalnya kalian abain, kalian nggak dipedulin beratnya, kalian coba aja dulu. Maka eh, makin lama kalian mencoba, kalian akan terbiasa teman-teman. Jadi menurut saya coba aja dulu. Karena mau sekecil apapun, walaupun day pertama kalian cuma baca Quran 1 halaman doang, seenggaknya kalian udah mencoba dan kalian itu sudah membuat perubahan kecil. Yang perubahan kecil itu kita nggak tahu akan berdampak apa pada hidup kita di kemudian hari. Karena percayalah teman-teman, proses sekecil apapun pasti akan berdampak. Sama seperti kalian nggak ngelakuin apa-apa sama ngelakuin hal sekecil apapun perubahannya, maka itu akan berbeda teman-teman. Jadi menurut saya coba aja dulu. Oke, udah nyampe closing statement nih, nggak berasa. Jadi kata-kata mutiara dari saya untuk closing statement ini adalah untuk dari saya sih berusahalah dan banggalah kalian karena sudah berusaha. Karena kalau kalian gagal, seenggaknya kalian bukan orang lemah yang nggak mau berusaha, teman-teman. Jadi tetap semangat untuk teman-teman yang lagi berusaha di luar sana, yang lagi berusaha konsisten juga. Semoga kalian bisa tercapai goals kalian semua. Jadi itu saja, sekian dari kali ini kata-kata dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.